Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Untuk kali ini Bapak akan menyampaikan materi pendapatan nasional. Oke. Ini KD-nya menganalisis konsep dan metode menghitung pendapatan nasional dan menyajikan hasilnya. Tujuannya peserta didik dapat menyajikan hasil perhitungan pendapatan nasional. Ini materinya akan kita pelajari pengertian, manfaat, komponen, metode perhitungan, dan pendapatan per kapita. Ya, pendapatan nasional itu apa? Keseluruhan barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam suatu waktu. Ya, manfaatnya itu apa? Untuk mengetahui struktur perekonomian, mengetahui kemajuan ekonomi, mengetahui tingkat kemakmuran, untuk membandingkan perekonomian antar negara, untuk mengambil kebijakan perekonomian, untuk mengetahui pendapatan nasional. Ya, komponen pendapatan nasional itu apa? Nah, ini akan kamu pelajari. GDP, Gross Domestic Product, adalah jumlah keseluruhan produk yang dihasilkan masyarakat, baik masyarakat asing yang berada di dalam negeri maupun yang masyarakat nasional dalam kurun 1 tahun. Ya. GNP adalah seluruh produk yang dihasilkan masyarakat tanpa menghitung produk yang dihasilkan oleh masyarakat asing di dalam negeri. Oke. Net National Product, GNP setelah dikurang dengan penyusutan atau perbaikan replacement. Net National Income, NNP, ya, dikurang pajak tidak langsung. Ya, ingat, pajak tidak langsung. PI, Personal Income, NNI dikurang dana sosial, pajak perusahaan, laba ditahan. Oke. Setelah itu ditambah dengan transfer payment. Ingat, transfer payment nambahin, sedangkan mereka yang bertiga ini ngurangin, ya, jangan sampai salah. Disposable income adalah pendapatan yang benar-benar diterima masyarakat. Cara nyarinya gimana? PI dikurangi pajak langsung, ya. Oke. Terus contoh soalnya ini diketahui. Soal sebagai berikut, ada GDP-nya, ada netonya, ada penyusutannya, pajak tak langsung, dana sosial, dan lain sebagainya. Ya, ditanyain NNI, NNP, PI, dan DI, serta pengeluaran konsumsi perorangan. Oke, nih jawabannya secara horizontal seperti ini biar gampang melihatnya, menjabarinya enak, kamu juga bisa cepat nangkapnya, ya. GDP itu seperti ini, ya. Yang tadi soalnya 156.000. Masyarakat luar negeri dikurang 26, ya. Produk yang dihasilkan masyarakat di luar negeri ini nambahin 10.000. Hasilnya adalah GNP. Ya, GNP dikurang penyusutan, hasilnya NNP 125.000. NNP dikurang pajak tidak langsung, hasilnya NNI 103. Ya. Gimana untuk nyari PI? Nyari PI adalah NNI dikurang dana sosial, dikurang laba ditahan, dikurang pajak perseroan. Hasilnya ini, terus ditambah oleh transfer payment, transfer yang dipindahkan, nah, 8.000. Hasilnya PI 90.000. PI dikurang pajak langsung namanya disposable income. Ya. Tabungan, DI dikurang tabungan namanya pengeluaran konsumen di perorangan, ya. Jadi seperti itu. Kalau ngitung disposable income, mau nggak mau kamu harus ngitung dari atas ke bawah, ya. Oke, intinya begini, lihat aja yang berkurang mana yang bertambah, ya. Kalau lihat dari sini yang bertambah adalah masyarakat luar negeri, masyarakat WNI yang ada di luar negeri ini nambahin 10.000. Dan nama personal income, bukan personal income, transfer payment, transfer yang dipindahkan ditambah, yang lainnya ngurangin. Jadi ngapalinnya enak. Oke, paham ya? Nah, ini dengan metode pendekatan nih ada 3, metode produksi,
Rumusnya gimana Pak? Tinggal nambahin aja, semua barang-barang dan jasa ditambahin ya. Contohnya barang 1 ditambah barang 2 dan seterusnya. PI itu harga 1, Q itu jumlah 1 ya, harga barang 1 dan seterusnya. Contohnya apa? Produk pertanian, perkebunan, pertambangan, dan lain sebagainya. Oke. Metode pengeluaran atau expenditure approach. Rumusnya gimana Pak? C nya adalah pengeluaran konsumsi, I nya adalah investasi, G nya adalah government expenditure, pengeluaran pemerintah, X nya ekspor, M nya impor ya. Ini rumusnya metode pengeluaran. Metode pendapatan gimana? Ingat yang pengeluaran huruf besar semua, pendapatan huruf kecil semua biar bisa membedakan. R nya apa? Rent, sewa ya, rent sewa. W nya adalah wage, upah. I nya adalah interest, bunga. P nya adalah profit ya. Itu buat penghitung pendekatan pendapatan. Jangan sampai kamu ketukar dengan investasi ya, sama-sama I, yang satu investasi, yang bawah adalah interest. Oke. Contoh soal 1, ini pendekatan pengeluaran ya. Nah, ini diketahui soal sebagai berikut. Ini ada wage, ada profit dan sebagainya. Tinggal kamu hitung rumusnya. C tambah I tambah G sama dengan X kurang impor. Hasilnya tinggal ditambahin aja pada pengeluaran. Hasilnya 238.000 US dollar. Oke. Contoh soal 2, pendekatan pendapatan nih. Diketahui data sebagai berikut ya. Tinggal kamu masukin aja jumlah pendapatannya. Yang pendapatan apa aja? Pendapatan kan rent RWIP, tinggal masukin aja rentnya, rent sewanya berapa, gajinya berapa, bunganya berapa, profitnya berapa. Tinggal masukin, kita dapat dah hasilnya 26.000 ya. Nah, pendapatan per kapita dengan jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk dalam satu kurun waktu. Oke. Rumusnya seperti ini. Pendapatan nasional tahun berjalan dibagi jumlah penduduk tahun berjalan, atau PNB tahun berjalan dibagi jumlah penduduk tahun berjalan. Tinggal dibagi dengan jumlah penduduk ya. Contoh soalnya gimana Pak? GNP-nya diketahui 500 miliar. Jumlah penduduknya 500 juta. Berapa pendapatan per kapita? Tinggal kamu bagi aja ya. Nggak ada sulit kan ya. Nah, sampai di situ. Untuk latihan soal bisa kamu lihat sendiri di Sway. Nah, nanti linknya akan Bapak sampaikan ya. Ini soalnya latihannya ada 4 ya. Tolong dikerjakan. Nah, sampai di sini saja pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa masuk. Kalau kurang bisa kamu lihat-lihat lagi kembali, atau literasi yang lain bisa kamu tanyakan kembali, atau bisa tanya langsung ke Bapak. Lebih kurangnya Bapak minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.